Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana dan tempat ini semua karena kasih Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Injil Santosa Asih Jemaat Kampus IKSM Minggu 7 April 2024. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk mengambil sikap saat teduh dan berdoa. Saat teduh selesai. Amin. Yang menjadi ayat panggilan beribadah kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Untuk mengawali ibadah kita bernyanyi dengan lagu pujian yang berjudul Besar Anugerah. Katakanlah doa sebagai
Kami datang dengan syukur dan sukacita dalam hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, membawa hati hidup kami tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menaungi kami, menolong dan memberkati kami. Dan kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Amin. Baik, kita mengangkat pujian yang berjudul Ku Mau Selalu Bersyukur. Maju.
hari ini saya mengumumkan bahwa Santosa Asih akan memulai namanya pergerakan Injil Santosa Asih. Hari apa ini? Ini tanggal pergerakan Injil Santosa Asih. Di dalam pergerakan Injil Santosa Asih maka fokusnya untuk pelayanan. Saya sudah menyampaikan desas desus bahwa harus orang dalam menjadi buket kemahasiswaan, orang dalam dan buket kemahasiswaan supaya pelayanan gereja kita ini akan dikembangkan, pelayanan keluar dan pelayanan ke dalam. Jadi akan ada pembaharuan akan gerakan tidak bisa lagi hanya melayani seperti ini. Ini pelayanan KSM ini harus bermata dua, keluar berarti dia ada dua orang di sana, satu orang untuk mengurus pelayanan keluar, yaitu yang melakukan PPL itu harus dikoordinir, harus dilayani, dan pelayanan weekend juga melayani di weekend, dan PPL itu satu guru pelayan. Ditambah lagi nanti akan ada outreach lebih jauh lagi. Ini yang menjadi tugas kita. Dan sedangkan pelayanan ke dalam yaitu ibadah baik hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, ya, kali ya. Jadi pelayanan ibadah hari Senin, ibadah hari Rabu, ibadah hari Jumat, ibadah hari Sabtu itu namanya pelayanan intern. Harus mantap, makanya ada dua orang koordinator. Dan tidak lagi hanya untuk di dalam saja. PPL itu harus kita koordinir dan weekend itu harus kita misi-misi kita harus meraihkan kegiatan pelayanan. Itu sebabnya disebut pergerakan Injil Santosa Asih. Atas dasar apa itu pergerakan ini ditulis di dalam
sampai 10. Ini yang menjadi landasan pergerakan ini. Kita coba mahasiswa mulai diperkenalkan, mahasiswa ini ditugaskan sebagai evangelis yang sangat terampil, bijak, handal, unggul dan tangguh. Evangelis unggul, cerdas pandai, bijak, unggul dan tangguh. Pendekar-pendekar yang dilahirkan oleh Santo Sahasa. Kita coba baca buku 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Oleh karena itu, tanggal 23 April ada rapat masukan untuk membangun KSR ini. Tanggal 10 penentuan pengurus. Tanggal 22 Mei pelantikan pengurus baru. Akan diadakan di Hotel Best Cawan. Karena situasi dan kondisi dunia ini, kita baca dunia 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Terdapat di kita ya. Kita baca dunia Yesus Kristus batu penjuru. Maka batu penjuru dari pergerakan Injil Santo Sahasa. Ini dia. Ayat 1 saya baca, saudara baca ayat 2 dan selanjutnya ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, saudara. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersanjung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 9:10 kita baca,
bersama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memberi kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ia dasar dari pergerakan Injil anggota akan pergerakan ini nanti akan kita lakukan acara mendaur perkenalan lagi. Pergerakan ini kita launching kemudian terbentuklah pengurus PKSN yang baru. Sekian, selamat malam. Sampai jumpa. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Jika masih ada yang ingin bersaksi, silakan. Jika tidak ada, mari kita membacakan ayat epistel kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita membaca yang secara responsoria. Saya akan membacakan ayat pertama dan saudara-saudari membacakan ayat kedua, begitu seterusnya. Dengan judul perikop perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, maukah engkau daripadaku, Ibu, saat aku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Di situ ada 6 pelayan yang disediakan untuk memasukkan beberapa orang ini, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cocoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 kita bersama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kebenarannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Sekarang kita berdoa untuk anak sekolah minggu kepada Bapak Pastor Enos, silakan. Kita akan berdoa buat yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam rangkaian ibadah kami, dan saat ini anak sekolah minggu akan mendapatkan pengajaran akan kebenaran firman. Tuhan urapi, Tuhan berkati setiap guru-guru yang akan memberikan pengajaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan, sehingga anak sekolah minggu boleh memahami dan mengenal Kristus dengan baik.
nama Tuhan dipenuhi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk acara sekolah minggu dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang lain. Dalam nama Yesus saya berdoa dan berserah. Amin. 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 Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Martin. Dan sebelumnya kita bernyanyi dengan jual lagu pujian yang berjudul Bukti Kebesaran Tuhan Yesus. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, unikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, unikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berdoa. Hari lepas hari kami senantiasa bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penggenapan janji-janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup terus menerus di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami. Terima kasih untuk firman yang menjadi jalan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi suluh penerang, penuntun jalan kami, sehingga kami tidak salah melangkah, sehingga kami tetap di jalan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami rindu mendengar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu di hari Minggu ini. Ini hari Minggu pertama setelah Paskah. Pertama ya, pertama setelah Paskah. Biasa kalau dalam kalender gereja itu dibilang minggu-minggu Epifani. Minggu-minggu Epifani itu minggu-minggu Tuhan setelah bangkit dan menampakkan diri 40 hari. selama 40 hari. Jadi ada 40 hari dibilang minggu Epifani, itu kurang lebih 5 minggu
sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Minggu Epifani dia menampakkan diri. Nah, memasuki dalam rangka Minggu Epifani, Minggu Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Karena waktu itu Paskah itu kejadian yang heboh sekali pada waktu itu. Sampai Negara berguncang, mulai dari masyarakat Yahudi, komunitas Yahudi, orang-orang yang Israel sampai Romawi itu goncang. Sampai mau orang Yahudi, pemuka agama berusaha menutupi, termasuk orang Roma. Mereka berusaha tutupi karena nanti dibilang Roma ini tidak ada apa-apanya di hadapan satu orang yang orang Yahudi yang sesat ini menurut orang Yahudi katanya. Jadi mau negara, mau istilahnya orang Yahudi pada waktu itu berusaha menutupi. Tetapi seperti firman Tuhan, Injil tak bisa ditutupi. Amin. Amin. Oke. Masih dalam rangkaian Paskah, kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Kita membacanya secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang ke-24. Yang pria baca ayat 24, yang wanita ayat 25, bergantian seterusnya. Yang pria lebih dahulu. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kisah ini ketika Tuhan Yesus bangkit, wah itu saya bilang tadi goncang, dunia goncang, Gempar. gempar. Wah. Murid-murid juga tidak kalah goncangnya. Kalau kita lihat pembacaan sebelumnya itu bagaimana murid-murid berkumpul, senantiasa mereka nggak tercerai mereka, tapi mereka berkumpul. Tetapi dalam situasi ketakutan, takut mereka, bukan takut hantu. Karena itu yang tadi pemuka agama waktu itu tidak suka sama mereka. Guru mereka yang mereka sanjung, yang mereka ikuti, mati. Pemuka agama, pimpinan agama kejar-kejar mereka. Negara juga cari mereka. Jangan bikin rusuh karena kalian, bangsa kami, negara kami rusuh. Cari-cari mereka, jadi mereka takut. Sembunyi, pintu dikunci. Mereka bukan takut hantu, karena kalau takut hantu ngapain kunci pintu kan? Kalau hantu datang aja seperti Tuhan Yesus, tiba-tiba mereka pikir hantu. Datang tiba-tiba, hai, salam sejahtera bagimu. Terkejut
mereka cuma hantu yang bisa lewat pintu yang terkunci. Tapi kemudian mereka percaya Tuhan Yesus tunjukkan. Ini yang pertama, Yesus menampakkan diri yang pertama. Yesus datang tunjukkan, saya ini gurumu, ini tandanya. Dan mereka percaya, oh iya. Kemudian kan waktu itu Thomas tidak ada. Karena ada orang kita sebut dasar Thomas. Thomas tidak ada. Kemudian murid-murid cerita nih, kami sudah melihat guru, kami sudah bertemu Tuhan Yesus. Thomas yang masih dalam ketakutan, yang tidak melihat, menyaksikan, masa sih? Saya nggak percaya. Benar. Sebelum saya lihat ini bekas lukanya, saya colok, benar nggak itu luka? Saya nggak percaya. Mungkin Thomas hidup dalam logika yang luar biasa, sudah skeptis mungkin ya, skeptis istilahnya. Ya bagaimana ya? Sudah sedih, sudah takut, sudah tidak ada harapan lagi. Tiba-tiba dengar, jangan-jangan ini sudah telinga, jangan-jangan kalian hoax ini. Saya nggak percaya. Sebelum saya lihat dengan mata kepala sendiri, sebelum saya lihat, perhatikan, cek lukanya benar atau tidak. Thomas. Kemudian 8 hari kemudian, bilang di situ, mereka dalam posisi yang sama, berkumpul ini. Tuhan Yesus tiba-tiba muncul, langsung menuju ke Thomas. Hei Thomas, ini tanganku, ini lambungku, taruhlah jarimu, taruhlah tanganmu. Thomas tidak tahu. Begitu melihat, Thomas tak perlu colok, tak perlu cek luka-lukanya, tetapi Thomas langsung bilang, ya Tuhanku dan Allah. Kemudian Tuhan Yesus bilang, kamu percaya setelah melihat saya? Iya, Tuhan Yesus berkata itu kepada Thomas, kamu percaya hanya karena melihat saya? Kemudian dia berkata kepada semuanya, lebih berbahagia mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi itu ada 2 frasa yang berbeda kalau kita lihat bahasa aslinya. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu percaya setelah melihat aku. Kemudian ketika Tuhan Yesus bilang selanjutnya itu kepada semua orang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow, ini suatu pernyataan yang luar biasa dan bukan kebetulan. Yohanes yang menulisnya merupakan murid Yesus yang juga adalah saksi mata pada waktu itu. Dia tahu detail percakapan, pembicaraan yang ada pada waktu itu. Meskipun Injil ini ditulis puluhan tahun kemudian. Karena Injil Yohanes adalah Injil yang paling terakhir ditulis di antara keempat Injil. Dan Injil Yohanes salah satu tujuannya adalah meluruskan kembali pandangan-pandangan yang bengkok, meluruskan kembali kesesatan-kesesatan yang sudah mulai ada di jemaat mula-mula pada waktu itu. Kemudian Yohanes merefresh kembali, ini loh peristiwa sebenarnya. Ini loh, makanya kayaknya peristiwa Thomas ini hanya ada di Injil Yohanes. Ya, nggak ada di Injil lain. Detailnya, sebenarnya ada detailnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi detail tentang peristiwa Thomas ini hanya ada di Injil Yohanes. Kemudian berkembang sekarang, ini Thomas ini, jadi ada stigma si Thomas. Thomas ini orang yang nggak percaya. Thomas, kamu jangan seperti Thomas, hanya ingin bukti saja. Kamu harus percaya tanpa melihat. Dan masalah itu tidak masalah. Tetapi itu masalah ketika kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang bilang, tadi saya melihat ularnya panjang sekali, dari depan ada 50 meter. Dia temannya nggak percaya, nggak percaya. Nggak percaya Thomas lu, katanya. Enggak. Peristiwa Thomas bukan untuk menghakimi orang yang nggak percaya hoax. Nah itu nanti kita akan mungkin dalami lebih dalam lagi. Ketika suasana seperti itu dan muncul Thomas, apakah yang dimaksud dengan Thomas ini orang yang nggak percaya? Kayaknya lo percaya lo. Pinjam dulu 100, besok saya ganti. Saya nggak percaya, besok nggak ganti. Thomas lo. Bisa kan begitu? Akhirnya Thomas itu jadi kasihan gitu. Jadi punya stigma tidak percayaan. Jadi teman-teman yang nggak percaya ke kita bilang Thomas. Kita juga
percaya. Padahal kepercayaan itu kan ada dasarnya. Masalahnya di Thomas bukan tidak percaya kepada temannya, tetapi ketidakpercayaan dalam kasus Thomas ini adalah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebenarnya bukan hanya Thomas yang tidak percaya waktu itu, cuma kebetulan dia tidak hadir karena peristiwa yang sama juga yang dialami oleh murid-murid yang hadir pada pertemuan pertama. Nggak percaya, jadi jangan bilang Thomas lebih jelek dari murid-murid yang lain. Semua mereka sama, tidak percaya. Cuma Thomas mendapat detail khusus dari Yohanes sang penulis. Karena apa? Itu merupakan satu kesatuan dari pembelaan apologet Rasul Yohanes kepada penyimpangan-penyimpangan yang mulai terjadi pada waktu itu. Di mana pada waktu itu ajaran sesat mulai bermunculan. Ada yang percaya Tuhan Yesus itu adalah nabi bukan Tuhan. Ada yang percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah mengaku dia Tuhan. Maka di sini Yohanes mau menyampaikan sesuatu yang lebih mulia, yang kita kenal saat ini dengan pengakuan Thomas. Apa pentingnya pengakuan Thomas ini? Jadi ketika Tuhan menunjukkan bekas lukanya di tangan dan di lambungnya, Thomas tidak mencoba seperti yang dia ucapkan, tetapi dia langsung buat satu pengakuan yang membahana sampai sekarang dan sangat penting, yaitu ya Tuhanku dan Allah. Di dalam pandangan-pandangan Injil sebelumnya, yang itu menjadi titik orang menyerang iman kekristenan adalah Tuhan Yesus kalian bukan Tuhan. Di mana di Alkitab dia mengakui dia Tuhan, di mana di Alkitab dia ditunjuk, dia disebut bahwa dia Tuhan, selain oleh Paulus yang bukan muridnya. Itu kata penyesat-penyesat yang ada pada waktu itu. Tetapi kemudian muncul Yohanes, dia mau berkata ini di bagian Alkitab dikatakan Yesus itu Tuhan, bukan hanya Kurios, karena Kurios itu Tuhan dan bisa juga Tuhan. Tetapi di sini ada pernyataan dari seorang Thomas, Tuhanku dan Allahku, Kuriosku, Tuhanku, dan Elohim dan Theosku. Di situ pernyataan kealahan yang sangat luar biasa, jelas di situ. Sehingga tidak ada alasan lagi orang berkata Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, pasti dia sudah bilang, aku bukan Tuhanmu, aku bukan Allahmu, aku hanyalah hamba sama sepertimu. Tetapi di sini pernyataan yang luar biasa. Yesus itu Tuhan dan Allah. Yesus itu Tuhan Allah. Kurios dan Theos. Allah. Itu pernyataan yang luar biasa. Sampai sekarang ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu benar nabi besar. Yesus itu hanya utusan. Yesus itu anak Allah tapi bukan Allah. Itu masih berkembang sampai saat ini. Tetapi Yohanes ada dengan spotlight peristiwa Thomas. Dia mau berkata, di situ ada satu pengakuan yang luar biasa, pengakuan Thomas. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tuhanku dan Allah. Dari Thomas yang peragu, kita bisa belajar bahwa Tuhan bahkan memakai keraguan-keraguan kita untuk suatu pernyataan yang mulia. Dan berdasarkan tradisi, Thomas kemudian dikenal sebagai penginjil yang tangguh. Ada yang tahu dia mati di mana? Di India. Itu berdasarkan tradisi. Tradisi itu artinya itu diceritakan turun-temurun, mulut-mulut, walaupun tidak ada bukti otentik yang tertulis, tetapi itu bukti cerita dari jemaat mula-mula dan terus-menerus sampai sekarang. Bahkan ada katanya gereja Santo Thomas di India itu hasil pelayanan penginjilannya Rasul Thomas. Kemudian menurut tradisi yang sama, Thomas kemudian mati. Dia nggak mati biasa-biasa saja, dia mati sama martir, disalibkan dengan salib bentuk X. Itu menurut tradisi yang kita imani, yang kita dengar sampai sekarang, membuktikan bahwa Thomas yang orang kenal sebagai seorang peragu, tetapi dalam keraguan-keraguan itu muncul pernyataan yang luar biasa, Tuhanku dan Allahku. Di antara murid
murid yang lain. Tidak ada yang sampai menyatakan seperti itu secara spontan. Ada Petrus, tapi Petrus hanya berkata, engkau adalah Mesias dari Allah. Itu pengakuan Petrus. Tetapi pengakuan Thomas adalah, ya Tuhanku dan Allah. Hal ini sangat penting bagi tonggak kekristenan, bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Allah Juru Selamat kita, itu bukan main-main. Itu ada dasar yang teguh bahwa Dia benar-benar Allah, sehingga tidak ada lagi alasan orang lain berkata, menurut Alkitab Dia bukan Allah kok. Tunjukkan di mana Tuhan Yesus mengakui Dia sebagai Allah. Kemudian kita sibuk mencarinya dan tidak menemukannya, karena tidak ada ditulis akulah Tuhan, akulah Allah. Tetapi pernyataan Thomas kemudian tidak dibantah oleh Tuhan Yesus. Itu merupakan suatu deklarasi Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Bagaimana dengan kita saat ini? Kadang kita penuh keraguan, ya nggak sih? Karena hidup kita penuh pilihan-pilihan, kita biasanya ragu. Justru ragu itu penting. Nah, kalau kita mulai belajar penelitian di sekolah tinggi, belajar filsafat pendidikan, filsafat Kristen, ragu itu penting. Dengan ragu, kita jadi punya keinginan cari tahu. Tetapi di sini mau diajarkan kita harus bedakan keraguan dalam hal keingintahuan dan keraguan dalam hal iman dan percaya. Makanya saya kasih topik sight by sight or by faith. Ada lagunya ya. You are the believe by faith and not by sight. Ini tahu lagu itu? Believe by faith and not by sight for you. Ini tahu lagu itu? Nggak tahu ya? You are the way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight for you. One way. Okay. One way. One way. Kita hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kelihatan. Itu yang mau disampaikan kepada Thomas. Thomas, kamu lihat baru kamu percaya pada Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena kemudian itu sangat penting, karena setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, orang tidak melihat lagi Yesus dalam visi. Itulah yang pesan yang harus disampaikan. Berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Karena setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke surga, tidak ada lagi di bumi, tidak terlihat, hanya bisa dilihat dengan mata hati, yaitu iman. Itulah tonggak pentingnya. Itu yang dimaksud. Jangan hanya melihat baru percaya. Kalau begitu, maka orang tidak akan percaya Tuhan Yesus, karena kan tidak melihat lagi. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Bukan orang yang suka berjanji, kemudian kamu jangan jadi Thomas, percaya saja. Harus kau lihat baru percaya. Jangan seperti itu. Jadi kita jadinya mengumbar janji-janji palsu, janji-janji busuk. Holan anak-anak. Ketika orang nggak percaya, kita bilang dia Thomas kau. Padahal kita yang nggak layak dipercaya kan? Amin. Misalnya kita jalan, kita janji kepada orang itu, doakan abang ya. Kalau abang lulus nanti, tenang, aman hidupmu. Wih, habis itu adiknya nggak percaya, nggak percaya sama abang kebiasaan berbohong. Enggak deh, kamu jangan jadi Thomas. Wah, kita hakimi dia Thomas. Padahal kita bolan kata-kata, hanya kata-kata saya yang nggak bisa dipegang. Jangan hakimi seperti itu. Thomas itu masalah lain, itu masalah kepercayaan, masalah iman percaya. Jangan jadikan masalah Thomas itu kita bawa ke masalah hubungan keseharian kita. Karena sikap keraguan seperti Thomas itu sangat penting untuk hubungan antar sesama kita. Apalagi di zaman sekarang ini, kasus penipuan di mana-mana. Mau penipuan manual maupun penipuan secara elektronik banyak. Dan sifat Thomas ini perlu. Ragukan, jangan langsung percaya. Cari bukti dulu, benar nggak? Ini kita kalau kasih 200.000, kita transfer, nanti dia balikin 2 juta. Wah, kemudian kita nggak percaya, nanti dia bilang kita Thomas. Nggak apa-apa, saya Thomas untuk hal-hal yang begini.
janji-janji dusta itu, orang kata-kata yang gak jelas itu gak apa-apa saya jadi Thomas. Asalkan tidak berhubungan dengan iman percaya saya. Apa-apa kita tunggu, benar gak buktinya? Ini kayaknya meragukan, orang menjanjikan. Kirim dulu, nanti ada pemberitahuan di kamu. Kirim dulu nomor PIN-mu, nanti akan saya transfer sekian 500 juta. Ya kan orang dapat SMS, dapat WA. Selamat, Anda memenangkan hadiah senilai 250 juta. 250 juta lumayan kan? Nanti saya sumbang ke KSM, saya sumbang ke gereja. Saya percaya ini, saya bukan Thomas, saya percaya. Itu udah salah. Itu bukan tentang iman percaya, tetapi tentang keserakahan. Mau cari uang, mau cari materi dengan cara instan, mana ada? Itu harus wajib dilakukan, itu bahkan dilaporkan kalau perlu. Jadi keraguan itu perlu dalam hal kehidupan kita keseharian. Peristiwa Thomas itu dalam hal hubungan rohani dengan Tuhan. Itu berjalan dengan iman benar, tetapi kita masih perlu berjalan di dalam logika yang baik. Tuhan memberikan kita akal, pikiran. Tuhan memberikan kita teman-teman yang bisa kita bertanya. Tuhan memberikan kita guru. Tuhan memberikan kita dosen, hamba Tuhan, pendeta, pastor, untuk kita konsultasi apakah ini benar atau tidak benar. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga dari ini kita bisa menghindari penipuan-penipuan yang ada. Sekarang makin canggih. Orang bisa dengan telepon, dia bisa ngambil akun medsos kita. By WA, by SMS, dia bisa ambil akun WA kita. Kemudian dia sebar macam-macam. Dengan janji iming-iming harta, duit, apa segala macam. Atau bahkan keluarga kita. Pak, dengan bapak ini ya, anak bapak lagi sakit di rumah sakit, nggak bisa dihubungi. Panik percaya, kita bukan Thomas, jadi kita percaya. Pikirkan lagi. Penipuan makin canggih. Yang pernah terjadi, jadi anaknya diambil handphonenya, dimatikan. Berarti kan anaknya ini sudah hilang kontak. Kemudian ditelepon ke orang tuanya yang meninggal, anak bapak kecelakaan. Orang otomatis orang tua langsung telepon anaknya kan, nggak diangkat, kan udah mati teleponnya. Jadi orang percaya, oh iya kenapa, di mana kecelakaan dalam rumah sakit, minta biaya. Harus transfer sekarang, kalau nggak dioperasi nanti mati. Panik orang tua, langsung main transfer. Tiba-tiba anaknya pulang rumah, ini orang tua udah ketipu. Artinya apa? Keraguan itu penting, cari dulu, konsultasi, cari informasi bagaimana sih. Hubungi keluarga yang lain, berhikmat, itu perlu untuk menjaga kehidupan kita agar jauh dari penipuan-penipuan yang semakin marah. Dari Thomas kita belajar, dalam hal hubungan dengan Tuhan nggak perlu ragu-ragu. Percaya walau tidak melihat, tetapi dalam hubungan dengan sesama, ingat, meragukan itu penting sampai kita mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Supaya kita terhindar dari penipuan yang malah ketika kita tertipu, kita down. Dan kita tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan ketika kita tertipu. Ketika tertipu karena kitanya yang kurang belajar, kita salahkan Tuhan. Kok saya bisa tertipu? Saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin berpuasa, kok saya bisa tertipu? Ini nggak benar ini. Tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan. Padahal orang tersebut tidak mau logikanya berjalan, tidak mau berpikir sedikit lebih ke depan. Jadi saya bisa ajak kembali bagian terakhir itu rumusannya. Mari hidup dengan bijak. Kenali mana yang harus ditanggapi dengan iman, mana yang harus ditanggapi dengan iman. Kita hidup memang dengan iman, bukan karena melihat. Itu kehidupan pertama kita. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bijak menentukan pilihan. Cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum membuat keputusan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan mengajar kami untuk berhikmat, untuk hidup di dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan anugerah. Dan kami tetap menggunakan pikiran kami, akal kami yang adalah anugerah daripadamu,
untuk kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh berjalan dengan benar. Kami tidak menjadi batu sandungan dan kami tidak tersandung dengan jalan-jalan dunia ya Tuhan. Biar olehnya namamu semakin dimuliakan. Doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja sepanjang abad. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan yang rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sertakan dengan datang untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan untuk itu mari kita bernyanyi dengan judul Begitu Besar Kasih Allah pada kita. Kepada petugas dipersilakan. Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, semua kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, di pagi hari ini anak-anak-Mu datang di sini, di tempat-Mu ini kami telah memuji muliakan nama-Mu Bapa. Di mana Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu tadi, sehingga apa yang kami dengarkan menjadi mengubah kehidupan kami Bapa. Di mana Tuhan, sebentar lagi kami akan mengasih persembahan kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, kalau berikan yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Hanya ini doa kami, terpujilah termulialah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi Begitu Besar Kasih Allah.
bersyukur dan memuji dan memuliakan Bapa yang baik. Terima kasih juga Tuhan kami telah mendengarkan sabda kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Pak Martin. Kiranya firman yang telah kami dengar tadi tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan, kiranya diberkati dan berkatilah setiap pekerjaannya, setiap pelayan-pelayanan yang dilakukannya Tuhan. Bapa yang baik, kami akan menyampaikan setiap doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kesehatan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk kondisi cuaca hujan dan panas silih berganti negara kami, kiranya agar belas kasihan untuk umatnya terjadi sehingga terhindar dari segala penyakit. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk penantian pengumuman hasil pemilu supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada rakyat Indonesia untuk tidak terpancing dan menimbulkan kerusuhan. Dan kiranya siapapun yang terpilih semoga menjadi berkat dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan kepadanya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk PT Santosa Asih Jaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asih Jaya di Condet, kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, bersemangat dalam bekerja. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asih ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kemurahan dan belas kasihan Tuhan kepada PT Santosa Asih Jaya agar mendapatkan proyek-proyek atas perkenanan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk tim tender dan tim marketing PT Santosa Asih Jaya agar diberikan hikmat dan akal budi daripada Tuhan untuk mengikuti tender. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk perusahaan di Santosa Asih Group. Kami berdoa untuk PT Riau Asih Jaya, Koperasi Santosa Asih Agape, PT Tunas Berkat Santosa, dan PT Multikarya Trusindo. Kiranya Tuhan memberkati setiap tender dan apa yang menjadi visi dan misi tercapai. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk STT IKSM Santosa Asih. Kami berdoa untuk seluruh sespi dan staf serta civitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami berdoa buat biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati untuk mendapatkan donatur dan sponsor. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kampus STT IKSM Santosa Asih di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Universitas Santosa Asih, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun jubileum 2055. Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga terpaut terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu
juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan di benua, kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karena Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat silakan berdiri. Kita mengucapkan waktu dengan doa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih saleh-saleh Kristus, terimalah berkat Tuhan. Abba Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yahova memberkati engkau dan melindungi engkau. Roh Tuhan, Holy Spirit, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, Gembala agung segala zaman, baik di bumi maupun di sorga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk bersatu. Tariklah nafas dari Holy Spirit, sehingga setiap kau bernapas di dalam Tuhan, setiap kau berpikir di dalam, setiap kamu bertindak di dalam Tuhan, setiap kamu bekerja dan berdoa di dalam Tuhan, satu selesai.